Selain Bunda Dewi Yul, bersama kita juga di sini ada Ratri Puspita Jasmina. Di sini membantu kami untuk menerjemahkan dengan bahasa isyarat supaya teman-teman di rumah juga merasakan kebanggaan yang kita rasakan dengan Surya. Sehat, Bunda Dewi Yul? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Saya tuh bersyukur dan beruntung loh bisa kenal secara langsung dengan Giska, begitupun Surya. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak yang luar biasa bisa seperti itu karena bundanya juga luar biasa mendampingi mereka. Bun, ini Bu Siti mendampingi seorang anak istimewa, tapi bukan darah dagingnya. Bunda mendampingi 2 di antara 4 anaknya yang istimewa juga. Rasanya gimana sih, Bun? Rasanya nano-nano. Rasanya Masya Allah, karena dilatih, dipaksa untuk berusaha berpikir baik, berpikir positif, bersangka baik. Jadi setelah melewati proses kaget, pasti bingung, nggak tahu harus bagaimana, sampai akhirnya bisa melewati, terutama waktu Giska. Waktu dapat Surya udah punya autopilot kan, jadi udah lebih ringan. Ya. Meskipun tetap menangis karena kok nggak cukup 1. Sementara waktu Surya lahir, almarhumah Giska itu baru pameran tunggal, baru bisa mandiri di usia 12 tahun sudah bisa menjual lukisan dan sudah membiayai hidupnya. Ya. Gitu. Tahu-tahu dikasih lagi, artinya tugas belum selesai. Sementara sempat euforia karena anak yang kedua kan dengar Rama. Dan alhamdulillah Rama lulusan UI S1 S2-nya. Tapi memang aku berpikir bahwa hidupku itu penuh warna gitu. Bayangkan 4 anak, pertama tuli, kedua dengar, ketiga tuli, keempat dengar. Jadi mereka mengajarkan kewaspadaan aku ternyata. Ternyata aku harus lebih waspada terhadap anak yang dengar. Anak yang dianggap sempurna. Karena kalau kita anak yang dianggap tidak sempurna atau kurang, kita punya energi ekstra, harus punya energi ekstra untuk bagaimana mereka bisa disetarakan. Paling tidak dalam rumah, mereka harus saling support. Ya. Yang dengar, yang merasa sempurna tidak boleh merasa sombong dan merendahkan si adik yang atau si kakak yang nggak dengar atau sebaliknya. Karena ternyata itu membuat aku sebagai ibunya ingin anak-anak itu saling membuktikan bahwa walaupun kamu sempurna, kamu itu kalah di hal lain dari adikmu yang dengar gitu. Atau begitu juga kakaknya walaupun tidak dengar, ada kelebihan yang kamu nggak punya walaupun kamu sempurna. Intinya kondisi kita tuh semuanya adalah sempurna. Intinya Tuhan tuh akan melengkapi kesempurnaan dengan caranya. Betul. Jadi, aku selalu bilang, lihat tuh kalau ke Giska, ke adiknya, Kak, itu lihat kakak Giska. Luar biasa kan, udah bisa mandiri dengan keterbatasannya. Si adik jadi, iya Bu, aku juga jadi semangat. Ya. Yang tidak didapat dari kakaknya, dia ambil misalnya secara akademis, makanya dia berjuang gitu. Ya. Dan sekarang Surya luar biasa ya. Katanya tidak hanya lulus S2, tapi juga mendapatkan 3 penghargaan dan mendapatkan rekor muri sebagai laki-laki tuli yang mempunyai prestasi gelar master. Luar biasa ya. Gelar master ya. Gelar master dalam bidang pendidikan. Iya. Oh, dan itu di negara lain, hebat banget. Kita boleh lihat videonya dulu ya ketika Surya mendapatkan rekor muri tersebut ini. Bunda, kita aja merasa ikut bahagia dan bangga, apalagi ibunya sendiri. Dan pasti ya, ke satu titik level itu sangatlah tidak mudah. Menumbuhkan percaya diri, kemudian bisa berprestasi sampai ke level ini dan tidak pernah ada kata puas untuk Surya. Ya. Sebetulnya dari pengalamanku, anak yang terlahir dengan dianggap tidak sempurna itu tidak pernah menyadari. Sampai orang-orang sekitarnya itu yang menyadarkan dia. Secara positif maupun negatif. Contoh, begitu dia lahir kan dia sudah demikian keadaannya.
Ada orang tua yang malu untuk membawa dia kemana-mana, ada orang tua yang menitipkan kepada neneknya, atau orang tua itu menaruh anak itu di rumah untuk jadi membantu melayani tamu kalau datang. Kalau dia tuli, dan saya banyak punya pengalaman teman-teman yang memiliki anak tuli seperti itu. Itu yang membuat saya sedih dan saya ngelihat harus dimulai dari ibunya dulu. Karena kalau ibunya bangga terhadap anak, nggak ada kesempatan orang buat melecehkan anak itu. Kalau ibunya bawa kemana-mana, orang mau berkasakusuk nggak jadi, malah support. Ya, ya. Itu yang aku alami. Tapi hebatnya Surya tuh luar biasa. Jadi waktu itu aku pernah cerita. Ya waktu itu kan aku pernah ke London sama Gigi. Terus tiba-tiba Surya nge-DM aku waktu dulu. Ya. Bunda, ayo kita ketemu gini. Iya ayo Sur. Waktu itu akhirnya aku undang ke apartemen aku yang di London. Datang dia. Punya apartemen di London. Bukan. Maksudnya Inti aku. ceritanya itu. Bukan. Dia mau sombong. Di hotel. Dia punya apartemen. Nggak, ini serius. sorry. Terus dia datang. Sorry. Terus dia datang malam. Terus dia datang tuh sore-sore. Udah malam datang jam 9. Aku nggak tahu, aku pikir dia ada temennya atau apa. Dia datang tuh. Terus main PS sama aku. Main FIFA, itu dia menang. Aku pikir kan, dia hebat banget. Maksud aku tuli tapi jago banget main FIFA-nya. Terus jam 11 malam, aku harus pulang, dia bilang. Lah, pulang naik apa? Ya udah aku antar ke bawah. Enggak, aku antar aja ke bawah. Dia antar ke bawah. Terus udah Kak sampai sini aja. Oh, oke. Kirain aku ada temennya yang gitu. Terus besoknya tuh dia datang lagi. Terus aku tanya sama dia, semalam pulangnya naik apa? Aku sendiri. Hah? Dia jadi bayangin sendiri naik kereta. Aku sampai kaget. Hah? Kamu sendiri Surya? Iya, aku sendiri. Aku biasa. Terus kamu naik apa? Aku naik kereta. Nanti aku turun sini. Loh, berapa jam? Ya aku tinggalnya nggak di London tapi di agak jauh. 2 jam. Surya kamu bisa? Aku udah biasa seperti ini. Hebat banget loh. Aku sampai langsung, hah? Terus waktu pas kemarin dia nge-DM aku Bun. Dia nge-DM aku bener-bener aku kaget loh. Dia bener-bener luar biasa banget. Dia nge-DM aku, dia ngomong gini. Tapi dia ini aku sampai, gak tau aku kalau sama Surya tuh batinnya tuh selalu ini, setiap kali aku kemana-mana dia selalu DM aku. Raffi ada di mana? Kalau misalnya itu dia selalu nyamperin. Terus kemarin tiba-tiba gini, nge-DM aku, Mas Raffi, Mbak Gigi, terima kasih ya atas kebaikan kalian waktu di London. Karena 3 hari aku sama dia terus, aku ajak kemana-mana. Terus dia ngomong gini, akhirnya saya mengikuti saran Mas Raffi untuk tetap melanjutkan karir di USA. Belum ada nih aku keinginan untuk pulang, tapi mohon doanya ya supaya kelancaran kita tetap berkomunikasi. Terus dia ngomong gini bikin aku kaget. Kalau boleh titip orang tua aku, terutama ibuku, supaya bisa memberi kebahagiaan. Entah ketemu atau kasih beberapa job setelah menyetujui untuk melepaskan saya di sini demi mengembangkan karir saya. Tidak mudah kehilangan anak pertama. Sekarang dia harus melepas saya. May Allah bless you. Jadi aku sama dia tuh selalu komunikasi. Terus aku bilang, aduh Surya. Terus akhirnya aku video call dia. Surya oke, nanti aku ketemu sama mama kamu. Itu yang bikin aku tuh kalau ketemu sama Bunda tuh selalu inget, Surya tuh selalu dia. Itu kapan itunya kirimnya? Ini baru banget, ini kemarin. Tanggal 22 Mei dia langsung, ya baru 2 minggu yang lalu lah. Dari ini baru ketemu sekarang tapi? Dan aku baru ketemu sama Bunda. Akhirnya. Aku sering banget dia selalu komunikasi. Dia selalu bilang kayak gini-gini, kalau misalnya ada apa-apa, aku selalu berkomunikasi sama dia kalau apapun itu. Iya. Dia Surya tuh hebatnya, rasa percaya diri dia tularkan ke teman-teman sesama tuli ya. Dia selalu mengedukasi semuanya, mengajak, ayo saya bisa, kamu juga bisa. Gitu ya Bunda? Ya. Dan hebat itu yang bikin aku salut di London tuh kemana ya, karena datang dia. Surya aku waktu itu kan bener-bener gak tahu Bun, dia aku pikir ternyata naik kereta. Dan waktu itu 3 hari tuh aku tiap hari sama dia, dan aku hari terakhir itu aku baru tahu, wah aku salut banget sama dia Bun. Bener-bener, dan dia tuh on time. Apapun itu dia datang, dia ini dan Itu. dia betapa bangganya. Mandiri, percaya diri, dan juga menghargai orang ya. Ya. Bun hebat loh. Hebat. Masya Allah.